sebagai seumur hidup. Saya minta dengan hormat hambanya Bapak Pendeta Fani untuk berdoa pembukaan saat pagi hari. Haleluya, puji Tuhan. Ungkapan syukur kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini lewat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalau kami boleh ada dengan sebagaimana kami ada, bukan kuat dan gagah kami ya Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua sebagai hamba-hamba-Mu, kami tahu hanya karena lewat kekuatan Tuhan saja. Sehingga pagi hari ini kami datang bersyukur, kami datang memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dengan satu kerinduan, hanya Engkau yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan di pagi hari ini. Sebab itu mari Roh Kudus bekerja, pimpin akan ibadah persekutuan di pagi ini. Setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani akan pekerjaan-Mu, urapi kami semua dengan pengurapan-Mu dari tempat yang maha tinggi, agar supaya apa yang kami kerjakan, kami perbuat di pagi hari ini, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan saja. Terima kasih Bapa. Kami percaya seluruh sarana yang kami pakai, bahkan tempat ini dalam kekudusan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu. Rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami tolak, kami usir segala kuasa kegelapan, iblis, orang kuat, sakit penyakit dalam bentuk apapun. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Bebaslah kami bersukacita, memuji dan memuliakan Engkau. Kami siap memuji, memuliakan Engkau Tuhan, dan mengawali ibadah persekutuan di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Wah, luar biasa ya. Kita bila berkumpul kembali, suatu sukacita ya. Kita bersekutu kembali ya. Kalau kita menikmati berkat Tuhan, wah itu tandanya kita Tuhan sayang masih buat kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita menaikkan pujian biar kita masuki gerbangnya dengan hati yang bersuka. Kita mau datang kepada Tuhan, masuk ke gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersuka. Amin. Mari kita bangkit sendiri, kita menaikkan pujiannya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya kiranya gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya kiranya, sebab dia kiranganku, dia kiranganku, oh dia kiranganku. Ku bersuka sebab dia kiranganku, dia kiranganku, dia kiranganku. Ku bersuka sebab dia kiranganku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sini gerbangnya dengan hati bersuka, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia kiranganku. Katakan, oh, dia kiranganku, oh, dia kiranganku. Ku bersuka sebab dia kiranganku. Amin. Dia kiranganku,
pergi denganku. Ku bersuka sebab pergi denganku. Ku bersuka sebab pergi denganku. Ku bersuka sebab pergi denganku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau terus bersuka cita. Allah saja yang membuat kita mampu untuk berkirang bersuka cita. Puji Tuhan, mari kita menaikkan pujian. Ada satu sobat kita yang setia. Tuhan Allah kita selalu menemani kita dalam keadaan apapun. Puji Tuhan, ada satu sobatku. Ada satu sobat. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, ya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku ya yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Haleluya. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan, oh, namanya Yesus. Amin. Oh, namanya Yesus, ya. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Amin, haleluya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Amin. Oh, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Allah kita selalu menyertai saat apapun juga keadaan kita. Nama Yesus selalu ada buat kita. Puji Tuhan. Ya, kalau kita dipilih dari segala bangsa, ya itu bukan suatu kebetulan, karena kita istimewa. Kita ada dalam agendanya Tuhan. Pasti kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, karena kita memang menentukan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Haleluya. Kita dipilih, dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya
Puji Tuhan, ya, kita boleh bersuka cita memuliakan Allah kita. Kita orang pilihan Tuhan. Kita mau membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, ya. Biar kita selalu disegarkan oleh firman-Nya. Hanya firman-Nya yang mampu menyegarkan kita, menguatkan kita. Melalui firman-Nya mampu menopang kehidupan kita. Saat firman Tuhan itu kita yakini, firman itu berkuasa mengubahkan sikap hidup kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Meyakini Tuhan, sebab bagi Engkau tidak ada yang perkara yang tidak mungkin. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, mau kebenaran firman-Mu mampu menguatkan kami, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan setiamu yang kau sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Allah Roh Kudus bekerja, berkarya dalam setiap kami, sehingga di saat kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu benar-benar terjadi dalam hidup kami, membawa kami semakin mengenal dan mengasihi akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pengurapan yang daripada-Mu Tuhan dinyatakan bagi hamba-Mu yang sudah Tuhan akan pakai. Biarlah pengurapan Tuhan nyata dalam kehidupan kami semua, sehingga nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau ada kuasa lain, kuasa setan yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Hanya ada kuasa Kristus yang ada di tengah-tengah kami. Hanya Roh Kudus-Mu yang mau bekerja dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada hambanya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya tadi di rumah itu sudah bilang, "Mah, siapkan dasi," gitu. Biar kelihatan ada wibawa sedikit, keren kan kadang-kadang kan wilayah pengkhotbahnya pakai dasi. Wush, pakai dasi, dimasukkan ke mejanya. Wah, pas sampai sini saya lihat Pak Nathan pakai kemeja putih. Langsung minder saya. Ternyata ada yang lebih keren dari lengan panjang lagi ya. Saya lengan pendek. Waduh, berarti masih kalah ya. Harusnya Pak Nathan ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Wilayah, Pak Ketua, Pak Sekwil dan semua. Dan mari kita merenungkan pelayanan kita masing-masing dengan tema yang saya sudah share, berkorban dan berkobar bagi Injil. Terdapat dalam Roma, mari kita baca Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Saya akan baca dari Alkitab TB2. Roma 12 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Janganlah kerajinan kita semua para hamba Tuhan ini kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita memeriksa dan membaca diri kita melalui firman ini, saudara. Apakah masih ada gairah atau semangat dalam melayani Tuhan? Apakah masih berkobar semangat itu di dalam hati kita? Puji Tuhan, haleluya. Saudara, Bapak Ibu, Om Tante yang saya kasih di dalam Tuhan, api ini bukan api yang kita buat sendiri. Api ini dalam konteks Roma pasal 12 tidak lepas dari ayat yang pertama. Supaya api ini ada dan semakin menyala, itu tidak lepas dari ayat yang pertama. Ayat pertama kita baca, silakan ditampilkan Roma 12 ayat yang ke-1. Saya bacakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Api yang padam adalah tanda bahwa kurban telah berhenti. Tanda bahwa kita mulai berhenti memberikan diri kita sebagai kurban. Sehingga kadangkala semangat kita melayani tidak ada beda dengan rutinitas biasa. Kita melayani dan bekerja bagi Tuhan, tetapi kita tidak menyangka bahwa kita terjebak dalam suatu siklus yang terus menerus sebagai sesuatu yang biasa. Apa akibatnya? Kita melayani, kita berkurban, kita melayani, kita memberitakan Injil, kita berkhotbah, tapi tidak ada kuasa di dalamnya.
Sekalipun kita semangat, tetapi api itu bukan datang dari diri kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Intinya di sini adalah ketika kita berhenti mempersembahkan diri kita, ketika kita stop mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, maka api di dalam altar hati kita pun mati. Roma 12 ayat yang ke-1, persembahkanlah tubuhmu. Kata persembahkan, saudara, di sini tidak pakai konsepnya orang Yunani, di mana tubuh itu hanya sebatas cangkang yang mengurung roh dan jiwa. Tapi kadangkala kita menjumpai beberapa rekan kita melayani sebatas sebagai pelayanan cangkang. Jadi tampilan luar dia melayani, tapi di dalamnya dia tidak melayani Tuhan. Tubuh di dalam ayat ini itu berbicara dalam konsep Ibrani. Berbicara seluruh keutuhan dari dalam, batin, sampai keluar. Apakah ketika kita berdiri di depan jemaat Tuhan, menyampaikan firman, besuk kepada orang, tampilan cangkang kita melayani, dan juga hati kita turut melayani Tuhan? Ataukah ada sesuatu yang lain? Biarlah firman ini membuat kita membaca. Apakah kita memberikan tubuh ini dalam konsep Yunani yang hanya cangkang tampilan luar, tapi hati ini sudah jauh dari Allah? Ataukah kita persembahkan tubuh kita dengan konsep perjanjian lama, seutuhnya pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita adalah bagi Tuhan? Maka tidak kaget ketika kita melihat, menjumpai rekan-rekan kita, tampilan luarnya dia sangat mampu untuk melayani, sangat capable, sangat terampil dalam melayani Tuhan. Kita pandang dari depan, wah hebat sekali pelayanannya. Tetapi kenapa tiba-tiba meredup, hilang, bahkan jatuh? Tuhan yang tahu apa yang menjadi persembahannya. Apakah dia mempersembahkan dirinya hanya cangkang luarnya saja, tetapi apakah tubuh seutuhnya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya? Maka kalau kita mempersembahkan tubuh secara utuh, saudara, kita sudah benar sejak sebelum kita berdiri di belakang mimbar ini. Apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan, kita mulai di dalam kamar kita masing-masing. Kita mau melayani Tuhan, kita mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Allah. Bukan hanya tangan kita untuk pelayanan, bukan cuma mulut kita untuk berkhotbah, bukan cuma waktu kita berdiri di belakang mimbar, tapi juga pikiran yang bersih dari iri dan ambisi, perasaan yang murni dari kepahitan dan kekecewaan. Maka ada bilang kan, Paulus katakan, ada orang penginjil yang memberitakan Injil tapi dengan motivasi iri hati. Maka dia tidak bisa dibaca oleh pelayan-pelayan yang lain, tapi Tuhan mampu membaca dia. Apakah dia memberikan tubuhnya seutuhnya, atau hanya cangkang luarnya? Mari kita selalu diingatkan kembali. Entahkah om, tante, bapak, ibu, hamba-hamba Tuhan sekalian, termasuk saya. Apakah kita masih seutuhnya, atau kita pakai filsafat Yunani, dengan kita hanya memberikan tampilan luarnya saja, tapi tidak memberikan dalam batin kita? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang pertama, yang hidup. Kemudian ada seorang teolog yang bertanya, bagaimana mungkin kita mempersembahkan kurban tanpa membunuh kurban itu? Kurban kok hidup? Bagaimana mungkin konsep kurban dipersembahkan dalam keadaan kurban yang hidup? Bukankah ketika dia dipersembahkan ke hadapan Tuhan sebagai kurban, dia harus dibunuh terlebih dahulu, betul? Dia harus dimatikan terlebih, darahnya harus tercurah terlebih dahulu. Maka Paulus sudah menjelaskan di Roma 6 ayat 11. Kita telah mati dari dosa-dosa kita, dan kita hidup oleh Kristus. Itulah kurban yang sejati. Kita telah mati terlebih dahulu dari diri kita sendiri, dan kita hidup berdiri untuk Tuhan. Itu yang disebut kurban, tetapi yang hidup. Kita telah selesai dengan semua keinginan-keinginan mata. Kita selesai dengan keangkuhan hidup, baru kita pantas disebut sebagai persembahan. Tapi kalau kita
menjumpai diri kita, ternyata belum mati dalam kedagingan kita, belum mati dari dosa-dosa kita, maka pantaslah kita mulai lemas dalam melayani. Kita mulai capek dalam melayani. Kita mulai jenuh dalam melayani. Ketika saya di Manado, saya sudah berjumpa 2 gembala yang ya cukup besar, cukup dilihat orang begitu. Kemudian dia datang kepada saya, "Jo, Om sudah capek melayani, sudah jenuh." Wah, saya terkaget, saya terkejut dengan perkataan beliau. Di Jawa Timur saya juga menemukan, "Aku sudah capek, Om sudah capek, sudah jenuh, kamu yang khotbah." Saya kaget dan saya bisa memaklumi perjalanan beliau sudah cukup panjang di dalam Tuhan. Saya masih baru. Belum tentu saya kaget, ujung-ujungnya nanti saya juga akan mengalami yang sama, mengeluarkan kata-kata yang sama. Tapi di sini kita belajar setiap waktu, bukan hanya tampilan luar, tapi dalam diri kita. Kobaran itu tidak akan keluar di hati kita sebelum kurban itu datang di altar Tuhan. Bagaimana kita minta kepada Tuhan, kasih aku semangat untuk melayani, tapi aku tidak pernah memberikan diriku untuk mempersembahkan sebagai kurban kepada Tuhan. Persembahan yang hidup itu harus kita ingat, bukan hanya untuk orang muda, bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk semua kita yang hadir pada pagi siang hari ini. Kita harus mempersembahkan setiap hari diri kita sebagai kurban. Baru semangat melayani itu muncul dalam hati kita. Dan tidaklah masalah memang jika kedagingan kita meronta-ronta dan kita di titik jenuh, kita capek, kita duduk, tidak masalah ketika kita ingat khotbah ini. Oh, sepertinya aku hanya memberikan tenagaku saja buat Tuhan. Aku tidak memberikan keinginanku juga, tidak memberikan perasaanku, tidak memberikan pikiranku. Pantaslah aku capek, jenuh, bosan. Pantaslah itu. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, persembahan yang hidup. Yang kedua, persembahan yang kudus. Coba ditampilkan lagi Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Nah, kekudusan ini bukan hanya soal moral, tapi soal motivasi. Kita bisa berkhotbah dengan kata-kata yang benar di saat hati kita sedang salah, saudara. Kita bisa berkhotbah dengan kata-kata yang menarik dan memukau di saat yang bersamaan hati kita sedang salah di hadapan Tuhan. Jika itu terjadi terus-menerus di mimbar kita masing-masing, wajarlah kalau api itu mulai padam dalam hati kita. Karena kita tidak memberikan diri sebagai persembahan, sebagai kurban. Kata-katanya benar, khotbahnya sesuai Injil, Alkitabiah, sesuai dengan teologi, benar, indah, dan manis. Tapi hatinya di saat yang bersamaan salah. Maka Tuhan katakan, kurban yang aku minta dari dirimu adalah bukan cuma hidup, tetapi kudus. Ketika kurban tidak kudus, api tidak akan turun dari langit, saudara. Kalau di perjanjian lama, Allah hanya menurunkan api di atas altar, di mana di situ terdapat kurban yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Kurban yang murni. Jadi kalau kobaran roh kita meredup, tidak menyala-nyala lagi, mari kita periksa. Mungkin kurban kita sudah mulai tidak kudus lagi di hadapan Tuhan. Nah, ini yang menjadi salah satu kita perlu membaca diri kita. Saya ingin kita baca Roma 12 atau saudara dengar apa yang saya baca dari Roma 12 ayat 2 sampai yang ke-8. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kriteria kurban yang kudus, yang berkenan, dan yang hidup adalah yang ayat 2 sampai ayat 8. Jika demikian didapati dari diri kita, maka api itu akan berkobar dan terus menyala di dalam hati kita. Kita semangat melayani Tuhan. Ayat 2, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat bedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Ayat 3, berdasarkan anugerah Allah yang diberikan kepadaku,
Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan pikir hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu punya tugas yang sama. Demikian pula kita, walau banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda menurut anugerah yang diberikan. Kalau karunia itu untuk bernubuat, pakai untuk bernubuat sesuai dengan imanmu. Kalau karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Kalau karunia itu untuk mengajar, baiklah dia mengajar. Jika karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Ada yang mengajar, ada yang melayani, ada yang menasehati. Kadang kita sulit bedakan antara kerinduan kita untuk melayani dengan ambisi untuk membangun citra diri. Sulit kita bedakan apakah ini adalah benar kerinduan saya atau ini cuma ambisi saya ya. Itu yang kita gumulkan, bukan? Karena kalau kita gagal di pertanyaan itu, tidak ada api yang turun dari langit di dalam hati kita. Kita perlu terus memeriksa, terus membaca hati kita. Apakah ini benar ya, ambisi yang salah, atau ini kehendak Tuhan melalui diri saya sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada saya? Saya sudah bilang kepada jemaat di Babat, saudara, saya punya hati dan kerinduan itu untuk mengajar. Saya ingin mengajar. Bahkan mereka konfirmasi, beda yuk Kak Jo mbak bapak hati ini gembala, Kak Jo hati ini pengajar. Entah tutak gitu ya saudara ya. Saya memang kerinduan punya hati mengajar. Saya berdoa, saya mulai dari Babat. Anak ada pemuritan, pemuda ada pemuritan, pria ada pemuritan, wanita ada pemuritan. Sambil saya menunggu kapan Tuhan buka jalan buat saya. Terus melayani. Sambil saya ini ambisi atau kerinduan hati yang Tuhan tanam di hati. Sampai Tuhan konfirmasi, saudara, saya terus bergumul, saya berdoa sama istri, ayo kita bergumul. Saya ingin mengajar. Saya ingin mengajar. Suatu saat ditelepon, bisa kamu ngajar di sekolah Alkitab kami? Masuk yang pertama. Satu persatu dijawab oleh Tuhan. Satu saat lagi ditelepon, kamu bisa ngajar di SMP? Ya karena Pak Jarwo, rekan kita, sudah panggil. Kemudian dipanggil di SMP, dipanggil di SD. 2 minggu yang lalu, panggilan yang saya anggap itu jawaban Tuhan. Jo, bisa kamu ngajar di STT kami? Jadi saya melihat, saudara, bahwa kerinduan yang sejalan dengan kehendak Tuhan dibuka jalan oleh Tuhan. Tanpa perlu carmuk-carmuk, caper-caper. Tanpa perlu itu, jalani saja apa yang ada di depan mata kita. Ini bukan saya yang mengajar saudara, saya tidak ada otoritas, saya masih muda, tapi firman yang mengajar kita bersama. Amin. Firman yang mengajar. Saya bayangkan saudara ya, ketika Yesus itu berdiri di dalam sinagog khotbah di hadapan para hamba-hamba Tuhan Yahudi. Itu kan usianya 30-an seperti saya. Saya bayangkan ternyata di posisi Yesus itu ya susah juga ya. Masih muda, kemudian ada orang-orang tua Farisi yang sudah katam dengan Taurat, diajari oleh anak muda, Yesus namanya ini, 30-an tahun. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memberi diri sebagai kurban, maka api itu turun dari langit di dalam hati kita. Mau apapun yang terjadi di dalam pelayanan kita, kita tidak akan menyerah. Terus roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Karena apa? Semangat yang muncul di hati bukan dibuat-buat, bukan sugesti, bukan aku tak cari motivasi rohani, tidak. Semangat itu muncul karena kita sudah memberi diri sebagai kurban bagi Tuhan. Ada salah satu pengkhotbah yang saya sepakat dengan beliau, dikritik di Instagram. Gereja-gereja kontemporer dan modern terjebak dengan
menyalakan semangat jemaat melalui pengaturan-pengaturan yang profesional, lighting, musik, dan lain sebagainya. Pengkhotbah yang fasih bicara, semua itu dikondisikan supaya jemaat semangat. Kemudian pengkhotbah itu bilang, tapi tidak pernah api itu membakar dosa mereka. Di saat gereja bertumbuh, di mana-mana mega church tumbuh, kejahatan bersamaan tumbuh. Api itu tidak muncul dari langit. Api itu muncul dari pikiran manusia. Tapi biarlah kita hamba-hamba Tuhan GPDI semakin tetap duduk di kaki Tuhan, dan kita minta api yang dari langit. Kita minta api itu turun ke dalam hati kita, sehingga apapun pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ndakkah di sekolah, ndakkah di SMP, ndakkah di kampus, ndakkah di ladang, ndakkah di gereja, kita semangat dan menyala-nyala untuk Tuhan. Karena kita adalah kurban yang dibakar oleh api Roh Kudus. Selama diri kita bukan kurban, kita tidak bisa berharap api itu turun dari langit. Kita harus membangkitkan semangat kita sendiri. Dan yang terakhir, yang berkenan. Roma 12 tadi kan, yang berkenan. Biarlah persembahan tubuhmu menjadi kurban yang berkenan. Berkenan ini artinya sesuai kehendak Tuhan, bukan selera kita. Ya, banyak di antara rekan-rekan kita yang mempersembahkan pelayanan tapi dengan cara yang dia suka, bukan dengan cara yang Allah inginkan. Sama-sama kelihatannya bertumbuh, tapi Tuhan godek-godek dari langit. Yang satu dikerjakan dengan ketulusan, yang satu dikerjakan dengan sesuatu yang lain. Api asing, api yang tidak turun dari langit, api yang muncul dari bawah, tetapi sama-sama membakar semangat, tapi tidak membakar dosa. Kita perlu punya roh yang menyala-nyala, supaya kita tetap setia melayani Tuhan. Kita perlu punya roh yang menyala-nyala, dan roh itu bisa menyala hanya kalau diri kita berikan bagi Tuhan. Satu contoh kita pakai dari kisahnya Yeremia, hamba Tuhan ini. Kalau saudara baca ya, di Yeremia 1 ayat 9, coba ditampilkan. Yeremia pasal 1 ayat 9. Yeremia pasal 1 ayat 9, sebentar saya buka di sini. Yeremia pasal 1 ayat 9 dari TB2. Yeremia pasal 1 ayat yang ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Kalau saudara baca ayat ini, lalu Tuhan mengulurkan tangan. Ini panggilan pertama Yeremia sebagai hamba Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya kepada Yeremia. Dalam konsep Ibrani, kata mengulurkan tangan kepada sesuatu itu tindakan mempersembahkan kurban. Yeremia dalam hal ini dianggap Tuhan sebagai kurban, di mana Tuhan meletakkan Yeremia sebagai kurban di altarnya, dan Tuhan mengulurkan tangannya. Sekalipun ini ada permainan kata antara salah dan samak. Kalau kurban pakai kata samak, kalau di ayat ini pakai kata salah. Itu mereka suka main-main kata. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, seperti di mezbah ini, maka imam ketika memberi kurban kepada Tuhan, dia ulurkan tangannya untuk menjamah kepala kurban itu, bukan? Pelajaran di perjanjian lama ya, dia jamah kepalanya, dia ulurkan sehingga dosa-dosa dari umat masuk dan ditebus oleh kurban itu. Demikian pula Yeremia 1 ayat 9. Coba saudara lihat ya, ternyata Yeremia ini diposisikan Tuhan sebagai kurban bagi dirinya, dikuduskan dan dikhususkan oleh Tuhan. Ini tindakan pertama, dan kita bisa melihat flashback ke tempat di waktu di mana kita diutus, entahkah dilantik oleh majelis wilayah sebagai pendeta, atau diutus di dalam sekolah Alkitab. Kita berlutut, dan hamba-hamba Tuhan mengulurkan tangannya. Itulah momen pertama di mana kita menjadi kurban bagi Tuhan. Kita adalah kurban bagi Tuhan.
maka semangat melayani itu muncul di dalam hati. Semangat melayani seperti apa? Yeremia 1 ayat 9 ini. Semangat seperti apa? Yeremia 20 coba. Karena Yeremia adalah kurban bagi Tuhan. Yeremia adalah kurban yang kudus, kurban yang hidup, kurban yang berkenan. Maka akibatnya pasal 20 ayat 9. Coba ditampilkan. Yeremia 20 ayat 9. Kita lihat ini. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, wes capek, wes jenuh melayani. Aku tidak mau lagi khotbah. Kesel aku khotbah berkali-kali, jemaat tidak mau dengar. Apa yang terjadi dalam diri Yeremia, saudara? Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulangku. Aku berlelah untuk menahan, tapi aku tidak sanggup. Aku tidak bisa tidak. Aku harus terus melayani Tuhan. Sekalipun pada akhirnya nanti ratapan muncul, ditulis oleh Yeremia dengan air matanya. Dia menganggap, semuanya sia-sia. Tapi tidak, karena dia kurban, dia tetap punya nyala yang terbakar. Rohnya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Yeremia tidak jauh dengan pelayanan kita. Tapi Yeremia berhasil untuk terus maju dan terus melanjutkan pelayanannya. Yeremia berhasil menunjukkan kepada kita rohnya menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 11 tadi, roh menyala-nyala adalah zeon testo pneumati. Artinya mendidih itu dari dalam. Ketika dia semangat melayani, ada tekanan dari dalam itu keluar dan memaksa dia untuk terus melayani. Dia bingung. Aku lihat keadaan ini tidak cuan untuk melayani. Khotbah yang nggak didengar, tapi dorongan itu namanya mendidih. Makanya betul lah lagu Pantekosta, mendidih di hati. Karena Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala. Itu bukan nyala seperti nyala lampu, tapi nyala itu mendidih. Tekanan dari dalam dorong keluar, sehingga dia meletup-letup semangat untuk melayani Tuhan. Karena ukuran dia melayani atau tidak itu bukan dari apakah jemaat ini menyambut pelayanan kita, ataukah ada perkembangan. Tidak. Ukuran dia melayani adalah apakah aku ini kurban atau bukan. Dan selama dia kurban, dia akan terus terbakar bagi Tuhan. Mari kita tempatkan diri kita sebagai kurban di hadapan Tuhan. Kalau mungkin apinya mulai redup dan padam, antara hidup, kudus, dan berkenan, pasti salah satunya lah yang bermasalah. Kalau kita baca diri kita melalui firman ini, dan kita perbaiki lagi, oleh kemurahan Tuhan, pasti api itu menyala lagi di dalam hati saya dan saudara. Amin. Pasti kita semangat lagi dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari, om, tante, hamba-hamba Tuhan wilayah 1, bapak ibu sekalian, kakak-kakakku sekalian, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Bapa, ku persembahkan diriku, tubuhku sebagai kurban yang hidup, kudus, dan berkenan. Biarlah kita senantiasa menjadi kurban yang cocok bagi Tuhan, sehingga api dari langit itu turun dan membakar kita, sehingga apapun yang kita hadapi di dalam pelayanan, kita tidak mundur, karena roh yang ada di dalam kita membakar kita untuk terus maju bagi Tuhan. Roh kita menyala-nyala bagi Allah, bukan karena kita lihat respon dari jemaat, tapi karena Allah sudah membakar hati kita untuk terus melayani bagi hormat kemuliaannya. Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai
rohani yang terbakar untuk hormat kemuliaan. Biarlah api dari langit membakar hati kami untuk terus semangat melayani. Roh kami mendidik untuk melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, amin. Bapa, sekali lagi Bapa.
Syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Siang hari ini Tuhan, kembali firman-Mu mengingatkan di dalam hidup kami. Biarlah di dalam kami melayani Engkau, mengabdikan hidup kami di hadapan-Mu, di ladang yang sudah Tuhan tentukan bagi kami, yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak hanya sekedar melayani sebatas cangkang, sebatas luar, tetapi biar seluruh hidup kami boleh senantiasa melayani Engkau dengan sepenuhnya, sehingga pengabdian kami tidak sia-sia di hadapan Engkau. Apa yang kami kerjakan tidak sia-sia di hadapan-Mu. Sekecil apapun Tuhan, kami rindu pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu api Roh Kudus biarlah terus membakar semangat kami, sehingga apapun yang kami hadapi, kesukaran, kesulitan apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, dalam pengabdian kami, pelayanan kami tidak mudah menyerah dengan keadaan, dengan situasi, tetapi kami tetap melangkah maju dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, setiap kami hamba-Mu tidak pernah sendiri dalam kami berjalan, dalam kami melayani, dalam kami mengabdikan hidup kami. Tetapi Engkau terus memegang hidup kami, menyertai kami, menopang kami, bahkan terus memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, bahkan mengingatkan kembali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hidupnya yang masih muda dimanapun hamba-Mu melayani, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.